Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat ST Media, kembali berjumpa. Abi dan Umi kembali akan menemani sahabat semua ya. Dan insya Allah di video kali ini kita akan ngobrol santai ini tentang bagaimana agar kita beruntung. Judulnya bagaimana agar kita beruntung. Beruntung di sini dunia dan akhirat. Bukan hanya untung dunia saja. Karena konsep kita dan tujuan kita adalah ingin untung, ingin bahagia dunia dan akhirat ya. Nah baiklah, namun sebelumnya seperti biasa kita memuji Allah dulu dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim atas segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya kita bersalawat dulu kepada baginda Rasulullah dengan salawat yang kita semua insya Allah bisa, yaitu salawat Ibrahimiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ya malumlah teman-teman di pinggir jalan ya. Nah jadi kita ngobrol nih bagaimana agar kita beruntung dunia dan akhirat. Nah kalau pada dasarnya jadi kita semua itu rugi kecuali empat golongan manusia semuanya rugi kecuali yang empat itu. Empat golongan manusia akan beruntung berarti sisanya akan rugi. Nah apa yang pertama? Yang pertama yang akan beruntung itu seperti yang tercantum di dalam surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusr. Jadi manusia itu Allah bersumpah demi masa. Kalau Allah bersumpah berarti apa yang disampaikan ini benar-benar hal yang harus diperhatikan. Ya. Dan ini benar-benar serius. Jadi manusia itu teman-teman bakal rugi kecuali empat. Yang pertama adalah ilaladina amanu, kecuali orang yang beriman. Kenapa orang beriman itu tidak rugi? Karena orang beriman itu diberikan apapun tetap akan untung. Ini kelebihan orang beriman. Ketika diberi kebahagiaan dia akan bersyukur, diberi kesusahan, kesulitan dia akan bersabar. Jadi semuanya juga akan menguntungkan untuk orang-orang yang beriman. Nah, sementara dalam kehidupan ini kan tidak selamanya bahagia, tidak selamanya sedih, tidak selamanya sengsara. Karena memang di dunia ini berpasang-pasangan gitu. Jadi orang yang beriman itu ketika mendapatkan kebahagiaan, dia tidak akan terlena dengan kebahagiaannya. Tapi akan apa? Akan segera bersyukur karena tahu kebahagiaan yang diberikannya adalah pemberian dari Sang Maha Pemberi. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dia akan beruntung. Nah, orang-orang yang tidak beriman akan sebaliknya, bahkan melupakan Allah. Contoh, misalkan orang-orang dalam kisah-kisah terdahulu seperti Firaun, misalkan ya, dengan limpahan harta, kekuasaan, nikmat yang diberikan Allah, lupa daratan, bahkan sampai berani mengaku Tuhan. Atau kisah Korun yang di zaman Nabi Musa yang diberikan harta kekayaan kan teman-teman, dia merasa bahwa kekayaannya hasil jerih payahnya, tidak mengakui, akhirnya kan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu. Tapi kalau orang beriman, contoh Nabi Sulaiman ya, Nabi Sulaiman atau Nabi Daud ya, yang contoh-contoh orang yang ya nabi yang diberikan kekayaan yang berlimpah, bahkan kekuasaannya pun, kerajaannya pun 2/3 dunia ini ya dikuasai oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah tapi beliau tidak lantas terlena, bahkan pernah sampai kuda yang disayangi Nabi Sulaiman alaihissalam ketika sampai melupakan ya, sehingga mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kuda itu ditebas dengan pedangnya karena melupakan syukurnya. Nah itu. Sementara di zaman sekarang mungkin kalau misalkan diberikan kekayaan, diberikan jabatan, kadang-kadang lupa daratan.
Nah, padahal itu adalah anugerah dari Allah yang justru dengan kekayaan itu bisa mendekatkan diri. Lebih mendekatkan diri ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kenanya yang beriman itu akan cepat bersyukur, dan caranya bersyukur adalah dengan memanfaatkan nikmat sesuai dengan keinginan yang memberi nikmat. Nah, dan itu akan memberikan nikmat tambahan. La in syakartum la azidannakum, ketika bersyukur akan ditambah nikmatnya. Nah, kebalikan kalau kita kufur nikmat, tidak mensyukuri nikmat, maka sebaliknya. Nah, jadi yang pertama itu orang yang beriman. Kenapa orang beriman itu beruntung, tidak rugi? Karena apapun yang diberikan kepada orang yang beriman, teman-teman, hasilnya tetap akan apa? Akan menguntungkan. Bahkan diberikan kerugian. Ya, contoh kita Nabi saja yang diberikan kesulitan seperti kesulitan penyakit, siapa? Nabi Ayub. Ya tidak rugi bagi Nabi Ayub. Awalnya Nabi Ayub itu seorang yang kaya raya, istrinya juga banyak, sampai semuanya meninggalkan dan tinggal satu. Nah gitu ya. Yang lainnya tidak bersyukur ya. Kan selalu bersyukur, itu diberikan kekayaan, Nabi Ayub bersyukur. Ya cobalah setan itu, iblis itu usul, cobalah sekarang diberikan kesengsaraan sampai hartanya habis, terbakar semua, tapi tetap bersyukur. Ucapannya juga alhamdulillah. Ditimpa, sekarang harta kekayaannya habis, coba ditimpa dengan penyakit, diberikan penyakit, ya Allah usul setan, sampai ketika sujud ditiup oleh setan sampai tubuhnya itu seluruhnya gatal, kan seperti itu. Akhirnya ya semacam tumbuh penyakit kulit. Tapi bagaimana? Nabi Ayub tetap bersabar. Jadi ya tetap untung. Nah, itu salah satu contoh ya, keuntungan orang yang beriman. Nah, yang pertama ilal ladina amanu. Ya. Wa amilus sholihat, tapi harus ada lanjutannya. Ya percuma iman juga, tapi tidak beramal soleh. Iman harus diikuti dengan amal soleh. Karena iman itu adalah ditekadkan ya dalam hati dan diikrarkan oleh lisan, dan anggota juga mengerjakan. Gitu. Contoh kita iman kepada Allah. Wujud misalkan ibadah sholat kan. Sholat itu tidak cukup kan, makanya sholat itu adalah ibadah yang paling sempurna dan yang paling ditekankan, karena semuanya ikut dari mulai hati, lisan sampai anggota tubuh ya, anggota badan, semuanya ikut. Karena memang iman itu harus seperti itu, tidak cukup hanya mengaku saja, hatinya juga harus tekadnya sama. Tapi tidak cukup tekad dan juga lisan, tapi anggota tubuhnya juga harus ikut ya. Artinya ya kalau kita beriman, ya hati beriman, lisan pun ikut beriman ya, mengucapkan bagaimana harusnya orang yang beriman, terus setiap langkah geraknya juga bagaimana menunjukkan orang yang beriman. Ya, orang beriman misalkan kan, makanya ada sebuah hadis yang menjelaskan seperti ini, misalkan baik ke tetangga ya. Ya, man kana yu'minu billahi wa yaumil akhir falyukrim jaro, maka harus memuliakan tamunya. Nah, ketika memuliakan tetangganya, falyukrim dhaifah, falyukrim jaro, kan gitu. Ketika kita mengaku iman ke Allah dan iman ke hari akhir, ya imannya dia, maka harus memuliakan tetangganya, memuliakan tamunya. Ya contoh seperti itu, hatinya sudah iman, lisannya juga mengaku iman. Nah tapi misalkan tindakannya ada tetangga merasa tersakiti, nah itu tidak menunjukkan, berarti bertolak belakang antara lisan dan hati dan juga tindakannya, karena ternyata lisannya menyakiti orang lain misalkan. Nah seperti itu, jadi harus ada tindakan. Nah wujud tindakan ini berbentuk amal soleh ya. Bukan amal kebaikan, amal soleh ya. Karena amal kebaikan dengan amal soleh itu berbeda. Amal kebaikan itu sesuatu yang baik, tapi belum tentu mendapat pahala. Contoh, misalkan kita sedekah ya, sedekah, tapi sedekahnya misalkan disorot kamera misalkan. Dan di dalam hatinya, oke lah di dalam hatinya kalau misalkan tidak masalah, ingin dicontoh oleh orang lain nggak masalah, itu tetap dapat pahala ya. Tapi ketika di hatinya itu ingin dianggap orang dermawan, ingin dianggap gimana lah, seperti sekarang kan sengaja misalkan manggil wartawan supaya diliput kan. Nah seperti itu amal kebaikan, iya jadi amal kebaikan, karena orang yang diberi tetap mendapatkan ya keuntungan, kemaslahatan, tapi belum tentu menjadi amal soleh teman-teman. Karena apa? Karena ya menurut Allah itu bukan amal soleh, karena
amal yang ini amal yang yang dilakukannya tidak semata-mata karena Allah. Jadi amal soleh itu dari mulai niat gitu kan, tindakan, semuanya lillah karena Allah. Nah itu, jadi orang yang akan beruntung itu yang pertama iman. Kedua orang yang beramal soleh. Terus yang ketiganya watawasau bil haq, yaitu saling berwasiatan teman, saling berwasiat terhadap orang-orang terhadap orang lain, keluarga, ya watawasau bil haq, atas kebenaran. Jadi ketika melihat orang lain misalkan tidak melakukan kebenaran itu, ya orang-orang yang beriman itu, orang-orang yang akan beruntung itu tidak nyaman hatinya gitu. Misalkan Umi kan ada, misalkan kita berkeluarga, yang Umi misalkan tidak menutup aurat, terus Abi itu merasa nyaman, tidak memberikan wasiat, tidak memberikan pepatah bahwa ini, nah, berarti itu akan rugi Abi itu gitu. Jadi ketika Umi disuruh nutup aurat, misalkan nutup auratnya kurang sempurna, nah seperti ini, karena pertama harus berwasiat atas kebaikan, saling mengingatkan lah gitu, saling mengingatkan. Nah seperti itu teman-teman, jadi kita harus menekankan itu. Kalau melihat keluarga, terutama diri dulu langsung keluarga, ingetin, berwasiatlah atas hak, dan juga saling mengingatkan, saling berwasiat atas kesabaran. Nah keempatnya adalah berwasiat atas kesabaran. Jadi harus bersabar. Nah Umi misalkan sekarang lagi ada masalah misalkan gitu, ya kita harus bersabar Mi. Kenapa harus bersabar? Karena tidak sabar pun tidak akan menyelesaikan masalah, rugi malah. Nah makanya tadi orang yang tidak bersabar itu akan rugi. Permasalahan bukan selesai, ya tidak dapat pahala, kan rugi, ya kan? Tapi ketika bersabar, walaupun masalahnya tidak tuntas, tapi mendapatkan keuntungan dari pahala, gitu kan? Nah inilah, jadi teman-teman, pada dasarnya kita simpulkan ini ya, supaya tidak terlalu lama, semua orang itu akan rugi kecuali 4 golongan manusia. Yang pertama adalah orang yang beriman. Imannya juga diikuti oleh amal soleh, serta saling berwasiat terhadap kebaikan, hak ya, juga berwasiat atas kesabaran. Cobalah ketika kita ingin beruntung, maka jadilah orang yang memiliki keempat sifat tersebut. Insya Allah kita akan beruntung dunia dan akhirat. Semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat ya. Dan jangan lupa dukungannya ya Maya. Iya. Dengan cara subscribe, like, dan juga bantu share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.